Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Putri Indrianti and my identity number is 2115061023 and I'm from PSTC. In this video, I will discuss about the question and answer along with their explanation as a substitute for the mid-semester exam for English courses. Okay, number one, the type of preposition used to indicate the position or place of an object is a preposition of. The answer is place. Nah, jadi nomor satu itu ditanyakan jenis preposition yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi suatu benda itu termasuk ke dalam jenis preposisi apa gitu. Jadi ini jawabannya place atau tempat. Kenapa? Karena yang A, yaitu preposition of time, itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian yang B, yang manner, itu digunakan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu. Kemudian yang C itu direction, nah itu dia digunakan untuk menunjukkan arah atau menjelaskan gerakan. Dan yang instrumen itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antar pelaku dan alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. So, the answer is place. Okay, next, number two. Ratna works blah 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 Japan as a director. The answer is in. Nah, jadi di nomor 2 ini itu ditanyakan preposition of place apa yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 2 ini. Dan jawabannya itu in, because preposition of place itu ada 3, yaitu in, at, dan on. Nah, untuk in is used with bigger location like town, cities, and countries. Jadi, in itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih besar seperti kota ataupun negara. Kemudian, untuk at is used with a very exact place. Nah, jadi dia tuh at itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih spesifik seperti alamat tempat tinggal yang ada nomor atau jalan yang ada nomornya. Kemudian yang on is used with streets and avenues without number and used with less specific location. Jadi on itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang kurang spesifik seperti jalan yang tidak ada nomornya. Jadi dia nomor 2 itu jawabannya in. Okay, next, number 3. The accident happened blah 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 Soekarno-Hatta Street. The answer is on. Nah, jadi nomor 3 itu sama jenis pertanyaannya seperti nomor 2, yaitu ditanyakan preposition of place yang tepat untuk melengkapi kalimat di nomor 3, yaitu, nah di sini jawabannya on. Seperti yang dijelaskan pada nomor 2 tadi, on itu digunakan untuk menunjukkan tempat yang kurang spesifik seperti jalan yang tidak ada nomornya. Nah, di sini untuk Soekarno-Hatta Street itu tidak ada nomornya, jadi untuk jawaban yang tepat yaitu adalah on. Okay, next, number 4. Rika is a singer. Blah blah blah. Voice is very melodious. The answer is her. Why? Because the possessive adjective for the female third person singular is her. Nah, jadi di sini nomor 4 itu ditanyakan kepunyaan suara milik Rika. Nah, Rika itu subjek yang merupakan orang ketiga tunggal, jadi dia itu memakai her. Nah, his itu kepunyaan untuk orang ketiga tunggal laki-laki, kemudian my itu milik I atau saya, kemudian their itu milik mereka, dan your itu milik you. Okay, next, number 5.
He just bought a car, blah blah blah. Car is very nice and fast. The answer is his. Why? Because he is subject and the possessive adjective for the male person singular is his. Nah, jadi di sini sama seperti nomor 4 ditanyakan milik kepunyaan mobil dari si subjek he ini. Nah, he ini termasuk ke dalam orang ketiga tunggal, jadi dia memakai his. Nah, sama seperti tadi, my itu untuk saya, her itu untuk dia perempuan atau orang ketiga tunggal perempuan, their itu untuk mereka, dan your itu untuk you. Oke, next, number 6. Ratna, blah blah blah, my friend, she has 2 cats. The answer is A. Is. Why? Because to be for Ratna, yaitu orang ketiga tunggal, itu adalah is. Nah, jadi di sini itu dia ditanyakan to be-nya untuk si Ratna, dan Ratna itu merupakan orang ketiga tunggal, jadi dia memakai is. Nah, are itu untuk they, kemudian am itu untuk I. Oke, next, number 7. They blah 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 playing football at 4 p.m. The answer is are. Why? Because to be for the second person plural is are. Nah, jadi nomor 7 itu ditanyakan to be untuk melengkapi pertanyaannya atau kalimat tersebut, yaitu, nah, they ini merupakan subjek, dia merupakan subjek orang kedua jamak, jadi dia itu memakai are. Nah, ini am untuk I, dan is itu untuk orang ketiga tunggal seperti she atau he. Oke, next. The following is a question word, expect. The answer is wait. Nah, jadi di nomor 8 itu ditanyakan yang termasuk ke dalam question word kecuali. Nah, jawaban di sini adalah wait. Kenapa? Karena question word itu merupakan kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, baik alasan, waktu, tempat, benda, orang, ataupun yang lainnya. Nah, jenis-jenis question word itu ada why. Nah, di sini why itu digunakan untuk menanyakan alasan, kemudian when itu digunakan untuk menanyakan kapan, seperti waktu, kemudian how itu menanyakan bagaimana langkah-langkah atau cara pengerjaan, kemudian what itu untuk menanyakan suatu hal atau benda, dan kemudian juga ada where itu digunakan untuk menanyakan sebuah tempat, kemudian who itu digunakan untuk menanyakan seseorang. Jadi di sini dia di nomor 8 itu jawabannya wait. Oke, next number 9. The type of question word used to ask the reason is. The answer is why. Nah, di sini di nomor 9 itu ditanyakan tipe question word yang digunakan untuk menanyakan suatu alasan itu adalah. Nah, jadi jawabannya itu why. Seperti yang dijelaskan pada nomor 8 tadi, why itu digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Where itu tempat, what itu sesuatu hal, kemudian when itu waktu, kemudian who itu siapa pelaku atau subjeknya. Oke, number 10. Rina, blah 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 is your birthday. Bella, my birthday is December 19, 2004. The answer is when. Why? Because when is used to time.
Nah, jadi di sini nomor 10 itu ditanyakan question word untuk melengkapi kalimat ini. Nah, di sini itu menanyakan waktu. Waktunya itu kapan sih si Bella itu ulang tahun? Nah, Bella itu ulang tahun Desember tanggal 19 tahun 2004. Jadi di sini dia jawabannya when. Okay, next, number 11, blah blah blah, animal is the most vicious, lion or cheetah? The answer is which? Nah, jadi di nomor 11 ini ditanyakan juga tentang question word. Question word apa yang cocok untuk melengkapi kalimat di nomor 11. Nah, yang paling cocok itu which. Kenapa? Karena di sini ditanyakan hewan apa sih yang paling buas, singa atau cheetah. Nah, seperti yang tadi, which itu digunakan untuk menanyakan sesuatu tentang sebuah pilihan. Nah, jadi kan nomor 11 itu pilihannya lion atau cheetah yang paling buas. So, the answer is which. Okay, next, number 12. The sentence which is the simple present tense is, the answer is A. Jenny makes a doll once a month. Nah, jadi di nomor 12 ini itu ditanyakan di bawah ini kalimat mana sih yang termasuk ke dalam simple present tense? Nah, jawabannya yaitu Jenny membuat sebuah boneka sekali dalam sebulan. Nah, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum atau kejadian-kejadian yang sering dilakukan. Nah, di sini Jenny itu sering melakukan atau membuat boneka dalam sebulan. Nah, di simple present tense itu rumusnya subject plus verb one. Nah, kemudian kenapa sih yang B, C, D, E itu salah? Karena yang B itu dia termasuk simple future tense yang rumusnya itu subject plus will plus verb one. Kemudian yang C itu dia termasuk ke dalam present perfect tense. Nah, dia itu rumusnya subject plus have or has plus verb 3. Kemudian yang D itu dia merupakan present perfect continuous tense. Nah, itu dia digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, bahkan mungkin sampai waktu yang akan datang. Nah, dia itu rumusnya itu subject plus has or have plus been plus verb ing. Kemudian yang E itu dia termasuk ke dalam simple past tense. Nah, simple past tense sendiri itu digunakan untuk menyatakan peristiwa atau perbuatan yang terjadi pada waktu tertentu di waktu lampau. Nah, dia itu rumusnya subject plus verb to plus object. Okay, next, number 13. Zaki is swimming in the pool. The type of tense is the sentence above are. The answer is present continuous tense. Nah, di sini itu ditanyakan tipe tenses pada kalimat Zaki is swimming in the pool. Nah, jawabannya itu present continuous tense. Kenapa sih jawabannya present continuous tense? Karena di sini rumus present continuous tense itu subject plus to be dan plus verb ing. Di sini subjek itu Zaki, kemudian to be-nya itu dia memakai is, kemudian verb ing dari swim yaitu swimming. Okay, next, number 14. The sentence which is the present continuous tense is, the answer is mother is picking mangoes in the yard. Nah, jadi di nomor 14 itu ditanyakan yang mana sih yang termasuk ke dalam present continuous tense. Nah, seperti pada nomor 13 tadi,
Jadi present continuous tense itu rumusnya subject plus to be plus verb ing. Nah, dari jawaban A, B, C, D, E itu yang paling tepat yaitu yang B. Karena di sini memenuhi rumus dari present continuous tense yaitu mother itu sebagai subjek, is itu sebagai to be, dan picking itu sebagai verb ing. Nah, yang A itu dia itu termasuk ke dalam simple present tense karena dia di sini subjek plus verb one. Kemudian yang C itu dia termasuk ke dalam simple past tense. Nah, di sini dia ada subjek, kemudian verb to nya itu word. Yang D itu dia termasuk ke dalam simple future tense. Nah, di sini ada subjek, kemudian will, kemudian verb one. Yang E itu dia termasuk ke dalam present perfect tense, yaitu di sini ada subjek he, kemudian ini has, kemudian verb three. Okay, next, number 15, below which includes a warning sentence is, the answer is don't touch my laptop. Nah, jadi di nomor 15 ini itu ditanyakan di bawah ini yang termasuk ke dalam warning adalah jawabannya yaitu A, don't touch my laptop, yaitu jangan sentuh laptopku. Jadi untuk warning sentence itu merupakan atau termasuk ke dalam jenis imperative sentence. Nah, imperative sentence itu merupakan kalimat yang memberikan arahan, perintah, ataupun nasihat. Nah, kemudian jenis-jenis dari imperative sentence itu ada 4, yaitu command, warning, advice, dan request. Nah, command itu atau perintah itu biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki sebuah kekuasaan seperti guru terhadap murid, bos terhadap karyawan, dan lain sebagainya. Dan warning atau peringatan itu seperti contohnya peringatan bahaya atau himbauan. Nah, warning ini biasanya kalau pada kalimat terakhir itu meninggi bahasanya atau nadanya. Kemudian ada advice atau nasihat. Nah, ini digunakan untuk memberikan sebuah nasihat. Dia biasanya diucapkan lebih ringan atau halus, kemudian ada request atau permintaan. Nah, di request ini itu dia biasanya ditambahkan do atau please. Nah, jadi di yang D itu dia itu termasuk ke dalam command, kemudian don't be lazy itu termasuk ke dalam advice, kemudian take a picture of me please, dia itu termasuk request. Kemudian yang E, sit down itu dia termasuk ke dalam command. Oke, number 16, turn off the fan please. The imperative type of the above sentence is, the answer is request. Kenapa? Karena dia di sini juga ada kata please-nya. Dan request itu merupakan permintaan yang sopan. Jadi dia di sini ada please. Dan ini dia meminta untuk mematikan kipas. Jadi dia itu termasuk ke dalam request. Okay, next, number 17. The following are included in the uncountable noun are, the answer is I have some milk. Nah, jadi di nomor 17 itu ditanyakan di bawah ini yang termasuk ke dalam uncountable noun adalah, nah jadi jawabannya itu yang D, I have some milk. Kenapa sih? Karena uncountable noun are nouns that can't be counted with number, yaitu artinya uncountable noun itu merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kemudian ada juga countable noun, are nouns can be counted with number. Jadi countable noun itu merupakan kata benda yang dapat dihitung dengan angka. Nah, di yang A itu dia mother makes a doll. Nah, di sini doll itu dapat dihitung dengan angka. Kemudian yang B, Rina buys a bag. Di sini bag juga dapat dihitung dengan angka.
Kemudian yang C, my father has 2 cars. Nah, di sini car itu dapat dihitung dengan angka juga. Kemudian yang A itu the book is on table. Nah, di sini juga the book atau book, sorry, itu bisa dihitung dengan angka juga. Okay, next, number 18. The following are included in the countable noun are, the answer is I have 2 sisters. Nah, jadi di nomor 18 itu ditanyakan di bawah ini yang termasuk ke dalam countable noun adalah, nah seperti yang dijelaskan tadi, countable noun itu merupakan kata benda yang dapat dihitung dengan angka. Nah, di sini yang A itu I have 2 sisters. Nah, sister ini dapat dihitung dengan angka. Kemudian yang A itu father buy some sugar in the grocery store. Nah, di sini ayah itu membeli gula. Nah, di sini dia itu tidak dapat dihitung dengan angka. Kemudian yang B, di sini I always drink the milk every morning. Nah, di sini susu itu nggak bisa dihitung dengan angka juga. Atau dia tuh kayak literan gitu, jadi dia termasuk ke dalam uncountable noun. Yang C itu mineral water juga itu termasuk ke dalam uncountable noun. Kemudian time itu juga termasuk ke dalam uncountable noun juga. Okay, next, number 19. The following are included in the compound nouns are, the answer is blackboard. Nah, jadi di nomor 19 itu ditanyakan di bawah ini yang termasuk ke dalam compound nouns itu apa sih? Nah, jawabannya yaitu blackboard, yaitu papan tulis. Kenapa sih? Karena compound nouns itu merupakan kata benda majemuk yang terbentuk dari 2 atau lebih kata yang dapat berupa kombinasi antara noun satu dengan yang lainnya maupun dengan part of speech lain di mana hasil kombinasi tersebut menghasilkan makna baru. Nah, di sini dari gabungan black dan board yang menjadi blackboard yang artinya papan tulis. Nah, di sini water itu hanyalah satu kata, bukan gabungan. Kemudian flower itu juga satu kata, table itu juga satu kata, dan house itu satu kata doang. Okay, next, number 20. The correct way to write son in law is, the answer is so, tanda hubung in, tanda hubung law. Nah, di nomor 20 ini ditanyakan gimana sih cara nulis sound in law yang benar itu. Jadi di compound nouns, sound in law itu harus ditulis dengan menggunakan tanda hubung ini. Baru dia itu tulisannya itu benar. Yang ini tuh salah, yang A, B juga salah, C juga salah, dan E itu juga salah. Okay, next, number 21. The following are included in compound nouns. Expect. The answer is battle. Nah, di sini di nomor 21 itu ditanyain yang mana sih yang tidak termasuk ke dalam compound nouns. Nah, di sini yang A itu termasuk karena dia itu gabungan dari foot dan ball, jadi digabung dia football, yaitu sepak bola. Kemudian yang B itu bus stop, dia gabungan dari bus dan stop. Kemudian yang C itu check in, dia gabungan dari check dan in. Kemudian yang D itu haircut, dia gabungan dari hair dan cut. Jadi jawabannya itu yang battle. Okay, next, number 22. Which of the following is not a phrasal verb? The answer is run. Jadi di nomor 22 itu ditanyain yang mana sih yang tidak termasuk ke dalam phrasal verb. Nah, jawabannya itu yang E, yang run, yaitu lari. Kenapa sih? Karena phrasal verb itu merupakan frasa yang menggabungkan antara kata kerja dengan satu
atau dua partikel berupa kata keterangan atau kata depan atau gabungan keduanya. Nah, jadi di sini yang A itu yang sit down itu termasuk ke dalam phrasal verb, kemudian yang B found out juga termasuk ke dalam phrasal verb, kemudian yang get over juga termasuk ke dalam phrasal verb, kemudian calm down juga termasuk ke dalam phrasal verb. Jadi the answer is one. Okay, next, number 23. My father asked me to blah 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 the car. The answer is get in. Nah, jadi di nomor ketiga itu ditanyain kata yang tepat untuk melengkapi kalimat pada nomor 23 adalah, nah di sini jawabannya masuk karena di sini bisa diartikan ayahku memintaku untuk masuk ke dalam mobil. Yang blow up itu artinya meledak, bring out itu menyampaikan, kemudian yang carry out itu melaksanakan, yang count on itu mengandalkan. Nah, jadi the answer is get in. Nah, dari 5 ini dia itu termasuk ke dalam phrasal verb. Next, number 24. The purpose of the curriculum vitae is, okay, the answer is convince the employer that you have the skills needed to do the job. Nah, jadi nomor 24 itu ditanyain tujuan dari kurikulum vitae itu apa sih? Nah, jawabannya itu yang di. Nah, yang untuk yang A itu retell and provide information and entertain the reader itu merupakan tujuan dari recount text. Kemudian yang B itu entertain the reader with a story that is made in such a way that it is interesting. Nah, di sini dia itu merupakan tujuan dari narrative text. Kemudian yang C, make the readers understand and know how in making or operating something through successive steps. Nah, dia ini merupakan tujuan dari prosedur teks. Kemudian yang E, to explain, describe, or reveal someone or an object. Nah, di sini dia itu termasuk ke dalam tujuan dari description text. So the answer is they convince the employer that you have the skills needed to do the job. Next, number 25, concise and clear summary of a book, script, film, and other types of work without omitting important element in the script is called. The answer is synopsis. Nah, di sini ditanyakan ringkasan singkat dan jelas dari naskah buku, film, dan jenis pekerjaan lainnya tanpa menghilangkan elemen penting dalam naskah tersebut itu dinamakan. Nah, itu dinamakan sinopsis karena naratif itu dia digunakan seperti cerita hiburan, kemudian prosedur itu cara menggunakan atau prosedur dari seperti menggunakan Magicom atau memasak ini prosedurnya seperti itu. Kemudian descriptive text itu teks yang mendeskripsikan orang atau sesuatu. Kemudian recount text itu merupakan teks yang digunakan untuk menceritakan ulang kembali seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan bahasa Inggris atau jawaban yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.